Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim wa 'afina wa'fu 'anna wa qul lana ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. العزيز العليم عدد كل حرف كاد وكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين. صلى الله عليك يا منبع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني فهم القول وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت نفسي وأنفسكم وأهل بيتنا وأهل بيتكم وأهل هذا المجلس وأهل هذه القرية بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ونفعت عني وعنكم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عني وعنكم جميع المسلمين وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Adapun sanda yang masyhur berlaku di negeri kita ini adalah sanda perjanjian. Bila hutang sampai waktu mampu dibayar, maka hutang dibayar dan barang sandaan kembali. Barang gadaian dikembalikan kepada pemilik asal. Akan tetapi bila sampai tempo hutang tidak bisa dilunasi, maka barang gadaian itu yang dinilai dan dijual belikan. Tetapi akadnya jual putus, maka harus pembeli mengambil manfaat. Si pembeli boleh mengambil manfaatnya barang sandaan, barang gadaian itu. Itulah jika dilakukan oleh orang yang berpengetahuan. Jadi kedua belah pihak sama dia paham dan mengerti masalah hukum rohan. Ujar si A berucap lawan si B. Ujar A, aku perlu duit, tukarikan dalamku ini 10.000. Ujar si B, akur. Sudah akur, jadi ujar si A jual sebuah kendaraan 10 juta. Banyak berapa tadi? 10.000 kan? Oh, dolar. Karena rupiah jatuh. Ujar si A lawan si B, aku perlu duit 10 juta. Tukarikan dalam sebuah kendaraanku ini harga 10 juta. Ujar si B, akur. Nah, ada si B sudah siap beli 10 juta. Aku jual sebuah kendaraan 10 juta. Aku tukar sebuah kendaraan ikan 10 juta. Jadi si A tadi kendaraan sudah dijual dan mengikuti duit 10 juta. Si B bang bisi sebuah kendaraan. Nah, patungarannya itu sanda perjanjian seakan-akan bikin janji. Tetapi dengan akad jual putus, jadi nukar sebuah kendaraan. Nang tadi pak dapat harga kendaraan 10 juta. 2 bulan kemudian kan sudah sah akad jual belinya. Karena hutang duit 10 juta, kendaraan sandaan sebuah kendaraan nggak ada, jual putus. 2 bulan kemudian si A tadi
dapat rezeki banyak perolehan duit, lalu mendapati rezeki kandaran semalam maukah menjual, umumnya patut harganya. Ringkas kata si B mau menjual kendaraannya, biar harganya sama semalam jual 10 juta. Nah, aku jual kendaraan 10 juta, oleh si B aku tukar kendaraan 10 juta. Nah, tak sampai 2 bulan kalau si B memakai kendaraan I-nya juga. Nah, apa itu halal sah memakai kendaraan ini, dia nukar harga 10 juta. 2 bulan kemudian si A ini perlu pula ada kendaraan nukar juga larangan. Pendeknya si B semalam mau kayak menjual kendaraan ikam mau, biar tukari 10 juta aja. Nah, aku jual sebuah kendaraan 10 juta, tukar kendaraan 10 juta. Nah, apa itu? 2 kali, kalau tak 2 babakan jual belinya sah, 2 kalinya. Berarti menjual kendaraan tadi apa? Sampai berujung memakai kendaraan 2 bulan, lalu dijual lawan asal pertama menjual itu ya, harga sama, atau ujar si B mau ikam hakun menjual menukai 12 juta, ujar si A aku aja asal kamu mau menjual. Nah, dia katakan 12 juta. Berarti si B ini bojong 2 juta dan bojong memakai 2 bulan. Nah, apa itu? Halal dan sah, ada karena riba I-nya. Nah, apa tadi? Sanda perjanjian tetapi akadnya jual putus. Nah, pertama jual putus, yang kedua pun jual putus. Itu pun sah dilakukan oleh orang yang berpengetahuan. Nang kada sah alias batal dan haram masuk hukum riba. Kenapa? Nang kada sah. Nah, aku perlu duit tukari kendaraanku sebuah harga 10 juta, tapi karena 2 bulan aku tukari pulang. Nah, jual sebuah kendaraan 10 juta, 2 bulan karena aku tukari pulang, itu ada melakukan memaksa, jadi tukarinya 10 juta. 2 bulan kemudian lalu aja ditekan, ikam harus menjual kendaraan ikam nomor 10 juta semalam. Berapa aja 10 juta juga harganya, atau 12 juta tadi, maka itu ada sah, haram itu. Karena di dalam akad jual beli, kenapa ditekan, kenapa dijanji? Nah, aku menjual ikam sebuah kendaraan 10 juta, 2 bulan kemudian aku tukari karena pulang. 2 bulan kemudian nanti saya beli. Akur udah sipi. Nah, itu kada sah kata. Berarti di luar daripada orang yang berpengetahuan. Ini Allah saja tulus ikhlas menjual sebuah kendaraan perlu duit 10 juta. Yang katakan 2 bulan kemudian datangnya kan dari mau kendaraan kamu itu menjual, maunya berapa? Mengharga semalam kalau kamu menjual bang, maunya kamu mau kayak 12, nah menjual akur, nah itu sah. Dan banyak pula yang melakukan sanda itu dengan tidak berakad. Utang 10 juta, kendaraan sebuah kendaraan, sandaan sebuah kendaraan, dan manfaatnya diambil oleh orang yang menyandai. Itu yang berlaku lalu saja. Memakai barang gadaian, barang sandaan, itu nang hukum haram, itu nang masuk riba. Atau dikatakannya pinjam meminjam, yang demikian itu haram. Sanda tanpa akad, barang sandaan diambil manfaat sekahendak,
atau dengan kata-kata pinjam meminjam, maka dua macam masalah itu haram. Aku meminjam duit tong 10 juta, aku pinjami kan sebuah Honda. Nah, pinjam meminjam, coba Pak, aku minjam duit 10 juta, aku pinjami kamu sebuah Honda, mau minjami duit 10 juta. Dan kita minjami ini sebuah Honda, kenapa itu? Kada sah, haram. Kenapa? Soalnya bila meminjam sebuah kendaraan, kenapa nambulik tiraklah. Minjam sebuah kendaraan, nambulik kenapa? Sekop kah? Kendaraan itu juga nambulik barang pinjaman. Kamu minjam duit 10 juta, nah duit itu ya nambulik, kada boleh digunakan minjam bang. Kata-kata minjam itu bandanya kembali utuh. Banyak Honda tadi minjami sebuah, minjam di 10 juta, katakan apa? I'arah, meminjam. Lalu si minjam di 10 juta, minjami sebuah Honda. Nah, pinjami orang dipakainya, yang ini Pak, minjam duit, mau minjam itu kada kawa dilakukan, digunakan duit tadi mesti kembali duit itu utuh. Nah, soalnya kata-kata pinjam itu ya orang bendanya benda utuh. Mau duit minjam mesti cegar apa? Dilanjakan, biasanya dibayarkan keperluan apa dibayar. Jika dikatakan uang itu dipinjam, tidak harus artinya kada boleh dibelikan kepada sesuatu. Maka kita minjam di tugasan perlu nukar itu, nukar ini, membeli itu, membeli ini. Nah, ini berlaku duit tadi. Jadi terletak pada akadnya. Akad yang berlaku banyak di negeri kita dan sah. Yang pertama tadi, aku perlu duit nah, untuk karyawan kamu, kendaraan kau nih berapa? Harga 10 juta, akur. Nah, jual kendaraan 10 juta, tukar kendaraan 10 juta. Jadi apa? Ampuninya kendaraan, duitnya ampun kita sudah jual kendaraan. 2 bulan kemudian apa tadi? Datangnya, mau kendaraan semacam mereka menjual. Oh ya, mereka harganya. Nah, berapa? Mereka mauan, mereka jual 12 juta. Nah, mereka kata jual kendaraan sebuah 12 juta, tukar sebuah kendaraan 12 juta. Nah, jadi tadi apa? Nah, mereka kata ujung makai dan ujung duit 12 juta, akad angka 2 tadi, babak kedua. Jika dikatakan uang itu dipinjam, tidak harus dibelikan kepada sesuatu. Karena barang pinjaman itu wajib dikembalikan bendanya, jangan tidak diganti yang lain. Sedangkan meminjam duit tadi apa? Diperlakukan duit itu keperluan, macam-macam keperluan. Membelikan tentu apa? Ima bahannya duitnya, ima keburuk, ima asal ratusan, jadi 20-an, itu berganti kan tak? Situ apa? Selipnya, situ kada sahnya. Nyatanya akad berhutang itu jelas nampak hukum berhutang boleh, dan kita sudah menerima orang hutangi, bebas kita menggunakan duit itu untuk apa saja.
Kalau kata pinjam, ini harus barang itu bisa kembali dengan tidak terganti. Rukunnya itu 4 perkara, rukun sanda. Pertama, orang yang menggadaikan, yang mengutangi. Kedua, yang menerima gadaian. Jadi nomor barang menggadaikan pertama. Yang kedua, menerima gadaian. Orang menggadaikan, pinjaman, menerima gadaian. Ketiga, benda yang digadaikan, ada bendanya. Keempat, berakad dari keduanya. Aku berutang duit 10 juta, aku gadaikan sebuah Honda. Aku utangi ikam 10 juta, barang gadaiannya sebuah Honda. Apakah tetap Honda tadi kayak pemilik pertama? Apakah diserahkan untuk kekuatan hutang? Jangan dipakai oleh nama menghutangi, kena riba kan? Kecuali sampai tempo hutang. Semasa dalam masa tempo hutang, kada boleh menghutangi mengambil manfaat barang gadaian itu. Maka syarat-syaratnya itu seperti tersebut pada syarat jual beli. Berapa syarat-syaratnya jual beli? Ada syarat 5 berapa? Maka keduanya jual beli, si penjual si pembeli, yang menggadaikan menggadai disyaratkan balik, berakal, tidak dikerasi. Nah, yang ditekan hartanya sendiri atau wakil dari orang lain, artinya sendiri yang dijual belikan atau diwakili oleh orang untuk menjual belikan. Ketiga, balik berakal, tidak dikerasi, hartanya sendiri atau wakil daripada orang lain. Kalau ada mengandung syarat dan rukun, ada penjual, ada pembeli, kemudian ada harta yang dijual belikan, ada harganya, dan ada lafaz akad jual belinya, dan ada akad dari si pembeli. Pertama, orang yang menggadaikan sudah rela, maka syarat-syaratnya itu seperti tersebut pada syarat jual beli. Dan harus artinya boleh bagi yang menggadaikan itu rujuk. Rujuk itu bahasa Arab, roja'a yarji'u rujuan, yaitu kembali, tidak jadi. Nah, aku kada jadi menyerahkan barang gadaian. Karena apa kada jadi? Sudah dapat rezeki, dapat duit, jadi langsung apa? Dibayar hutang yang ada. Kalau sampai lalu menyerahkan barang gadaian barang sandaan, boleh kada jadi. Jika bandanya itu belum dipegang oleh penggadai, nang hutangi belum menerima barang gadaian, lalu nang menggadaikan boleh kada jadi. Kenapa? Tentu bayar sudah hutangnya, tiba-tiba dapat rezeki. Gadai itu adalah amanah pada tangan penggadai. Yang hutangi menerima barang sandaan, maka barang sandaan itu merupakan amanah kepercayaan daripada si pemilik barang yang pertama. Berhubung amanah, maka tangan penggadai ini kata kawala luasa, jangan khianat, jangan menyalahi amanah. Barang orang tetap barang orang. Kalau boleh kita pakai, kita gunakan, kalau boleh kita ambil manfaat.
kecuali ampun barang diizin. Nah itu izin dari ampun barang, biarkan perlu seperlunya pakai aja barang gadaianku itu. Nah itu ada izin di luar akad sanda basanda. Namun di dalam akad sanda basanda masuk hukum riba. Ini mesti izin di luar daripada akad sanda basanda. Jika ia binasa dengan tidak disengajanya, tiadalah ditanggungnya. Kada hukum doman, kada hukum menjamin, kada hukum mengganti. Dia kata binasa yang tidak disengaja. Adapun hutang yang punya benda itu tetap dalam tanggungannya. Hutang yang punya benda tetap di dalam tanggungannya. Orang-orang yang tidak boleh bertasarruf dalam kurung, kata lain berjual beli dan sebagainya, ada sah kelompok orang-orang ini melaksanakan tasarruf berjual beli dan sebagainya. Nomor satu, kanak-kanak yang belum balik. Jadi mentasarrufkan, melakukan harta benda dalam jual beli pasti orangnya sudah balik. Kalau kanak-kanak yang belum balik, kada sah tasarrufnya, kada sah menggunakan harta dalam jual beli dan sebagainya. Kata setengah ulama, sah jual beli kanak-kanak yang telah mumayyiz. Kalau sudah biasa umur 7 tahun, sudah paham menyerahkan harga dan paham kembali uang, berapa harga barang, berapa kembali uang. Orang kampung apa? Berapa angsulannya? Dia sudah mumayyiz. Sebagian ulama menghukumkan sah jual beli kanak-kanak yang telah mumayyiz. Nomor 2, orang gila. Nomor 3, orang bodoh yang membelanjakan hartanya dengan tidak berfaedah. Maklum orang bodoh, kada sah tasarrufnya. Nomor 4, orang yang banyak berhutang dan hartanya itu tidak mencukupi membayarnya, bayar hutang. Nah, pangarannya orang bangkrut. Nah, jadi orang bangkrut itu saisi barang yang ada di japanya, ya hanya toko dikunci, kalau boleh memperlakukan isi toko lantaran isi toko nilainya kada monopoli hutang yang banyak. Maka sementara kalau hutang dibayari, maka isi toko tadi di stop, ditahan, kada boleh inya mentasarrufkan, kada boleh inya melakukan menjual belikan. Kalau kita tambah apa? Tambah apa tadi? Tambah lagi hutangnya. Bangkrut kan? Hutang sering banyakkan, kada sesuai apa? Barang dagangan di toko, namun diperlakukan, jangan-jangan tambah bangkrut lagi. Nomor 5, orang yang sakit ditegah membelanjakan hartanya lebih dari sepertiganya. Oh, ini orang sudah dalam keadaan sakit, membawa kepada tanda-tanda sakit yang membawa kepada kematian. Di stop, ditahan, memperlakukan harta bendanya bila lebih dari sepertiganya. Kada leluasa lagi menggunakan harta benda kekayaan karena dalam keadaan menderita sakit
merupakan tanda-tanda bagi kematiannya. Akhirnya itu membawa pada kematiannya. Punya dokter ini apa? Ya, kesambatannya jangka berapa bulan lagi. Maka dalam jangka itu hanya diperbolehkan mentasarufkan harta bandanya 1/3. Makanya ujar Rasulullah, yang maksudnya kurang lebih sedekah yang paling afdal kita infak sedekahkan dalam keadaan suasana diri kita segar, sehat, bugar, tidak ada sakit, dan dalam keadaan pikiran nafsunya sayang. Pantas sayun, waktu kita tak sayang karena masih banyak memerlukan dan kita dalam keadaan sehat. Nah, itu bersedekah ganal banget pahalanya. Cuma kebiasaan kita manusia, waktu sehat, waktu sayang kalah lawan nafsu nama nunggang. Jadi apa? Kecil terbatas sekali apa? Pengorbanan harta benda di jalan agama. Pada waktu sehat dan waktu sayang, namun nilai pahalanya sangat besar. 5 sudah garing, apalagi pones dokter ini cuma 3 bulan, lalu sekarang hendak mengamalkan harta saking banyakkan kada bisa itu ditegak hanya tinggal batas 1/3, tersisa 2/3, terbatas dikit. Nomor 6, hamba yang tidak mendapat izin dari tuannya. Kadar luasa juga hamba budak di tempat tanpa seizin tuannya. Jadi bisa menggunakan harta hamba sekadar izin dari tuan. Soalnya hasil apapun jadi payah hamba itu semua diperuntukkan untuk petuanannya. Hasilnya kenapa? Karena awaknya sepenuhnya milik tuan, sedangkan awaknya milik tuan, anggota tubuh badannya milik tuan, apalagi hasil jeripayahnya milik tuan sepenuhnya. Maka baru tasarrufnya kanak-kanak, orang gila, orang bodoh itu tidak sah. Jadi harus didampingi oleh orang yang mukallaf. Adapun nikah orang bodoh, nah orang pambungol pintar, anak kawin sama orang jalan, anu sahabat nafsunya tak. Orang bungol pintar, 2 kali bungol dari seharinya. Dari anak kawin. Nah, ada pun nikah orang bodoh, sahlah akad nikahnya dengan izin walinya. Nah, wali nikah nih. Jadi bini itu apa? Ada walinya mengizini. Imam walinya langsung nikahkan, walinya mewakil lawan penghulu ada langsung anak. Dan bertasarrufnya orang yang banyak berhutang itu sah jika ia membelinya dengan berhutang pula. Nah, lamun nukar hutang itu kada menyangkut lawan nilai barang yang ada untuk monopoli hutang yang ada. Boleh apa? Tasarruf membeli barang dari yang berhutang. Jangan apa? Duit yang ada di sejumlah kas dan toko tadi, kalau dilakukan itu ditahan, di stop untuk bayar hutang yang terhadap. Kalau digunakan barang yang ada, dikhawatirkan kalau jatuh lagi, bangkrut lagi. Dan bertasarrufnya orang sakit yang lebih dari 1/3 hartanya terhenti atas izin warisnya. Nah, itu sudah apa? Garing yang membawa kepada kematian hanya terbatas 1/3. Bila lebih itu tergantung ahli waris. Bila ahli waris mengizini,
merestui bolehkan, nah boleh lebih dari sepertiga tanpa izin waris ditegah. Artinya apa? Sudah nampak waris berhak. Apakah membatasi jangan lebih dari sepertiga tasarrufnya? Orang kaya dalam keadaan sakit membawa kepada sakarat, membawa kepada kematiannya, sudah berhak waris kecuali waris mengizini. Jadi jelaskan lagi nilai sebanyak-banyaknya harta ke dalam kubur. Masih kita hidup tapi sudah sakit membawa kepada kematian terbatas. Kenapa? Situ sudah ada hubungan menyangkut hak waris. Jangan lebih dari sepertiga. Kalau waris di sini boleh lebih dari sepertiga. Misalnya wasiat. Nah, berwasiat itu terbatas sepertiga. Itu pun hukum banyak. Kalau bisa kurang dari sepertiga. Hendak melakukan harta dalam kepentingan agama, tapi dalam keadaan sakit membawa ke kematian, itu terbatas. Wasiat itu sudah matinya, tapi nilai harta berdasarkan jangan lebih dari sepertiga. Sepertiga sudah hukum banyak. Bisa 2/3 untuk ahli waris. Separuh atau lebih itu kada boleh kecuali izin waris. Dan bertasarrufnya hamba itu sah jika ia mendapat izin dari tuannya. Peringatan masyhur berlaku di negeri kita ini kanak-kanak yang belum balik membeli barang-barang keperluannya. Lebih lagi anak sekolah dan anak sekolah umur 5 tahun masuk sekolah TK. Umur 6-7 tahun sekolah Iqra atau SD. Tentu bila jam perayaan dia belanjaan. Nah, apa namanya perlukannya waktu perayaan sekolah? Lebih-lebih lagi anak sekolah dan banyak pula anak-anak yang belum mumayyiz, disuruh oleh orang tuanya atau tidak setahu mereka orang tua membeli sesuatu. Menurut pendapat saya, jika perlu menyuruh anak-anak yang belum balik dan telah sempurna mumayyiznya, hendaklah yang dibelinya itu barang yang telah dimaklum harganya. Nah, ini barang itu harganya sudah tentu maklum dan harganya adalah harga nilai di bawah dan rendah. Misalnya abahnya orang ahli hisab, tentu merokok. Nyuruh anak umur 5 tahun 6 tahun menggunakan rokok di sebarang sebungkus. Berapa Pak? Sebungkus harganya berapa? Per tahun. Berapa sebut bungkus? Anggaplah 7.000. Nah, harga rokok sebungkus 7.000, jumlah banyak puluhan. Lalu kecil, tukar rokok sebungkus yang apa? Rokok apa? Rokok Kansas. Kansas, lahirnya rokok Kansas. Kansas. Nah, berapa 7.000? Nah, angsurannya, 3.000 lah. 7.000 mengikuti lah biar angsuran 3.000. Nah, harga 7.000. Nah, juallah tukar dari si Anang umur 5-6 tahun tadi. Nah, rokoknya sebungkus 7.000. Nah, itu maklum harganya itu nilai yang di bawah rendah dan maklum tahu sudah harganya sebungkus. Atau ujar anak namanya umur 4 tahun 5 tahun, Om Jalan anak pentor ya. Berapa usia jalan? 5 biji.
Nah, harga langganan 10.000 sedikit jadi 5.000. Nah, jual nang lah, kantor yang bikin 5.000 tukar, om jalan lah ya. Nah, berarti ya itu resah saja, kayaknya maklum nilai di bawah rendahnya. Nah, hukumnya ujar ulama pikir apa? Hukum mu'attad. Hukum mu'attad dia bari aja. Walau ada jual dia jalan karena julung aja dia mikir kada di hadapan jual. Nanti julung di 5.000. Kalau hukum tukar ya, itu hukum mu'attad sahaja, halal aja, boleh aja. Artinya pun bandar harganya nang harga rendah di bawah maklum boleh aja. Cuma alangkah baiknya orang tuanya mendidik anak didiknya supaya dilajari dan dituntun di waktu tukar merah, diawasi. Banyak aja kan makan di kampungnya lah, nang belanja di warung ngasih sore sebarang nah, anunya anu ngasih sore nukar gulaan 10 biji berapa? Jadi dia jual lah tukar, nah jangan hasilnya nukar es 2 putih, julung aja duitnya, julung esnya, tukar jual lah tukar, bisa diserahkan ya lah. Ya harganya maklum aja. Temennya pakai kantor itu, ini gula 10 kilo berapa jumlah harganya, gandum 15 kilo berapa, kemudian apa lagi? Banyak ada atur-atur itu ada catatan. Kawal akan barang bayar kada kawal itu mesti langsung hanya turun tangan lah. Ada ini sekian jumlahnya, jumlahkan totalnya berapa? Totalnya apa? 145 juta. Banyak. Atau telah ditetapkan oleh penjual. Nah, si penjual sudah menetapkan ini ada itu saudara, ini sekian. Nah, itu bertangsi lah kayak laba. Dan jangan pula barang yang berharga mahal. Nah, jangan terlalu nilai tinggi, jangan larang, mesti nontonnya. Adapun jual beli anak-anak yang belum memayyiz itu tidak sah sama sekali. Tapi jual beli itu apa tadi cukup mahal harganya. Namun hukum mu'attad tadi itu maklum aja nilai yang rendah. Kemudian masalah sulh berdamai. Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma